spesial banget nih. Nah, ini menu bajanya lain daripada yang lain. Soalnya ada karaokeannya. Coba. Wah, udah ada suaranya. Kita cek dulu. Mas Hasto, cek dulu mic-nya. Cek 1, 2, 3. Nah, ini ada lagu yang katanya lagu favoritnya Mas Hasto. Tersenyum Hanya padaku. Manis, manis, manis. Ku belai rambutnya yang hitam. sayang, sayang, sayang. Oh, ini jadi ingat masa lalu ini. Alangkah senang hatiku bila ku dekat denganmu. Aduh, ini kenangannya jauh lebih hebat daripada tadinya ini. Nah, dulu kan kita ya favoritnya ya di Indonesian Beatles itu kan ya Cost Plus. Cost Plus. I close my eyes and dream away. Semuanya. It must have been love, but it's over now. It must have been good. Yes. Ini rakyat banget nih, pede banget nih kan. Panas bara api membakar kulitku, lebih panas lagi, oh, terbakar hati. Asik. Telah ku coba hati, tak mau lagi, lebih baik cinta, oh, sampai di sini. Langganan saya buburnya. Di sini, mantap. Kita connect banget ini. Sampai hati kita lagi habis, Mas. Nodai cintaku yang suci. Sa. Wey. Mantap. Juga nih baca ada karaoke-nya. Oke, Mas Hasto. Aduh, keren banget. Mantap ya. Mas Keken makasih ya. Oke, kita udah ada di salah satu kuliner legend di dekat kantornya DPP PDIP di Bubur Cikini Haji Sulaiman. Mas Hasto sering kesini katanya? Sering kesini, langganan. Kalau kita ada tamu kadang-kadang pesan bubur dari Pesan sini. buburnya dari sini, oke. Karena dekat kan, tinggal lurus. Iya, dekat banget. Kalau jalan kaki tinggal melipir ke sini Iya, ya. iya. Mas Hasto, bicara tentang kuliner, dari tadi kan Mas Hasto banyak sekali menyebut tentang geopolitik. Pernah ada satu orasi ilmiahnya Mas Hasto. Iya, silakan Mas. Waduh, mantap. Tentang kuliner penting untuk geopolitik. Bener nggak aku? Betul sekali. Betul ya. Apa itu isinya Mas Hasto? Ya, geopolitik ini kan ilmu kepemimpinan Indonesia bagi dunia, digagas oleh Bung Karno, dan kemudian dalam disertasi saya konstruksikan kembali sehingga memunculkan teori geopolitik Soekarno. Itu penggunaan dari instrument of national power, di mana di dalamnya ada aspek demografi. Di dalam demografi itu kecukupan gizi, pangan itu sebagai suatu kekuatan yang utama. Maka kemudian kami selalu menegaskan bahwa membangun kepemimpinan Indonesia dalam kuliner, dalam hal pangan, itu juga bagian dari geopolitik. Contohnya bumbu-bumbuan kita, itu negara yang paling kaya dengan bumbu-bumbuan. Bung Karno sampai mengatakan makanan Indonesia itu membentuk cita rasa surga. Karena kita kaya banget sama bumbu-bumbuan. Iya, betul. Belanda aja datang Anu sampai tahu buat nggak itu. berapa jumlah bumbu-bumbuan untuk rendang yang dikatakan ya the best food in the world? Aduh, saya orang Padang sih Mas Hasto, tapi Padang pasir. Nggak tahu jadinya. Ada berapa banyak itu? Itu ada 54. Wow. Itu baru hanya untuk rendang. Rendang doang. Itu kalau orang Padang sekali bahkan bilang 101 bumbu-bumbuan. Jadi dari bumbu-bumbuannya udah untung. Jual bumbu aja udah banyak untungnya ya. Oke, Mas Hasto, sekarang kita nikmatin buburnya. Oke, Tapi mari. Anu mau tanya Mas Hasto, ini tim bubur diaduk apa nggak diaduk? Harus diaduk. Harus diaduk. Harus diaduk. Nah, aku nggak.
Oh, kalau saya diadop, berarti kamu kayak politisi dong dari pinggiran. Dikit-dikit. Cocok jangan-jangan aku jadi politisi, Ya, cocok Mas Hasto. sekali. Karena tadi tentang orasi ilmiahnya Mas Hasto soal kuliner penting, kuliner Nusantara juga penting untuk geopolitik. Hanum punya games. Jadi ini adalah games untuk Mas Hasto menebak ragam jenis kuliner Indonesia. Aduh. Nah, pertanyaan yang pertama. Silakan ditebak, kue apakah ini? Aduh, apa ya? Ini namanya kue basarua dari Sulawesi Selatan. Oh, iya, iya. Yang kedua, kue apa ini, Mas? Saya kan Pernah nggak suka makan? kue. Gak suka kue? Nggak suka kue saya. Tapi masa nggak pernah lihat? Pernah dong. Ini enggak, adalah kue keciput dari Jawa Tengah. Oh, ini nih kuenya. Lanjut. Ini apa, Mas Hasto? Kerupuk. Kerupuk apa? Kerupuk kan? Ini gampang nih. Ya, kerupuk. Kerupuk apa? Kerupuk tela. Bukan. Apa? Ini adalah kerupuk melarat dari Cirebon. Ini dari Nusa Tenggara Barat. Ya. Ini saya pernah makan ya. Nggak ngerti. Ini namanya kue bingka dari Nusa Tenggara Barat. Bingka. Lanjut. Ini Pak, Dari Medan kan? Ke Ambon. Bika Ambon dari Medan bener. Iya. Dari 5 kue baru 1 yang bener berarti. Ini apa, Mas? Itu sebentar. Gampang ini. Iya, ya kamu gue mikir nih. Aduh. Kan ada Gatot kalau orang Jawa, ada Tiwul. Nah, terakhir. Sah. Gua kalau ke Bali sering dapat itu. Apa Itu namanya? isinya manis, warnanya coklat tapi gue nggak tahu namanya. Katanya apa? Ini namanya adalah lapa-lapa dari Sulawesi Tenggara. Oh, Sulawesi ya? Iya. Oke, manis itu. Berarti dari 7 pertanyaan masakan dan kue khas Nusantara yang benar 2. Boleh lah. Ah, iya, Mas iya. Hasto. Sasto ini kan udah 2 periode nih jadi sekjen. Aku penasaran. Kan mungkin orang mengenalnya image-nya Bu Ketum itu Bu Mega kan galak, suka marah-marah gitu. Mas Hasto pernah nggak dimarahin? Ya, itu bagian dari job description dari sekjen. Sekjen lebih sering diomelin apa lebih Bukan. sering dibaikin? Kalau kita dimarahin ibu, kan ibu selalu mengatakan sejak awal, kita ini berpartai satu keluarga. Sehingga ketika saya marahin kamu, keluarga, itu karena kita sama sebagai satu. Sehingga kalau kita nggak dimarahin, kangen kadang-kadang. Aku bisa bilang Mas Hasto ini disayang lah sama Bu Mega. Mas Hasto ada di garda terdepannya partai dalam kondisi apapun. Tapi Mas Hasto sempat nolak buat jadi menteri di kabinet Pak Jokowi waktu 2019 kemarin gitu. Nah, untuk 2024, apakah masih kepengen mengabdi di partai? Nggak kepengen juga ada di kabinet gitu? Ya bahasanya bukan nolak, Apa? kualat kita nolak sama ibu. Apa dong? Jadi ibu nanya, toh ini kan saya diputuskan lagi untuk menjadi ketua umum PD Perjuangan. Iya. Kamu gimana? Apakah kamu mau jadi menteri atau tetap di partai? Lalu saya bilang ke ibu, loh bu, buat saya bisa mendampingi ibu udah suatu kehormatan karena saya bisa banyak belajar dan mendapat informasi dari Ibu Mega yang lama mendampingi Bung Karno. Jadi saya izin kalau sekiranya ibu masih memerlukan saya, ya suatu kehormatan saya tetap di partai. Biarlah yang jadi menteri banyak kan banyak yang ngantri di situ. Banyak yang ngantri jadi menteri. Regenerasi itu menarik deh. Udah ada pembicaraan belum sih kan melihat bahwa Bu Mega juga udah nggak muda lagi walaupun secara idealisme Bu Mega masih sangat mampu untuk menjalani partai ini. Tapi sudah ada pembicaraan belum tentang regenerasi? Di Kongres sejak 10 tahun yang lalu, keputusan Kongres yang dimasukkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai sudah menugaskan kepada Ibu Mega untuk mempersiapkan penggantinya. Sehingga nanti Ibu Mega lah yang akan mempersiapkan itu. Tapi kalau saya sekarang keliling ke bawah, apalagi pemerintahan ke depan itu juga masih transisi, tantangan geopolitik yang sangat berat. Dari bacaan saya terhadap arus bawah masih mengendaki 2024 itu Ibu Mega masih menjadi ketua umum partai. 2024? Iya. Mbak Puan gimana positioningnya sekarang? Mas Ya Hasto? kan semua dipersiapkan. Ada Mbak Puan, kemudian juga kita lihat Mas Prananda Prabowo, semuanya kan dipersiapkan dengan baik. Sehingga tugas saya adalah nanti ketika Ibu Mega sudah menunjuk siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan beliau, ya tugas saya mengamankan itu semua. Saya penasaran, jadi ini adalah nama-nama cawapres yang katanya akan masuk ke dalam bursa cawapres. Saya akan sebut satu persatu. Saya butuh 3-5 kata dari Mas Hasto tentang nama-nama tersebut. Ya, udah siap ya Mas Hasto? Yang pertama,
Sandiaga Uno. Baik. Uno, tapi katanya ini belum cocok, bener nggak? Ya semuanya baik namanya. Yang cocok tidaknya itu nanti kan ada campur tangan garis tangan. Nanti ada fungsi konsolidator di antara para ketua umum partai politik. Ada dinamika politik yang ikut menentukan. Jadi semua yang disebut siapa aja di situ. Kan Pak Jokowi menyebut. Ya. Sebut coba. Ada Pak Erick Thohir. Baik. Pak Erick Thohir apa? Baik sama. Baik Terus, juga. ya. Pak Mahfud. Baik. Pak RK. Baik. Pak Prabowo gimana? Kemarin kan katanya Pak Prabowo pengen majunya tetap jadi capres. Ya, kita hormatin. Justru sebagai partai politik memang punya calling tertinggi. Tapi nanti dinamika politik dan kesadaran para pemimpin yang akan menentukan arah dari konsolidasi partai politik di dalam membangun kerjasama. Oke. Mas Hasto, 2019 ini kan PDIP, correct me if I'm wrong, 24,38% kursi di DPR di pemilihan legislatif. Kalau secara percentage, secara syarat, based on undang-undang udah bisa mengajukan paslon. Ya. Tapi katanya positioning ini tidak akan dilakukan di 2024. Pertanyaannya kenapa? Kenapa nggak mau majuin sendiri? Apakah kurang pede ataukah banyak gangguan yang terjadi? Kita ini kan bangsa besar. Kita punya spirit Pancasila yang saripatinya gotong royong. Sehingga PD Perjuangan membuka ruang bagi partai politik yang lain untuk membangun kerjasama dengan PD Perjuangan. Sehingga ini tolak ukurnya bukan sekedar PD, tolak ukurnya adalah bagaimana bangsa ini bisa lebih solid, bagaimana pemimpinnya jauh lebih kuat, dan juga mendapatkan dukungan yang kuat di parlemen. Karena dari pengalaman 2014, mendapatkan dukungan 50% persatu dari rakyat nggak cukup. Harus ada dukungan dari parlemen agar pemerintahan bisa berjalan dengan efektif. Nggak mungkin dilakukan sendiri. Nggak mungkin dilakukan sendiri. Oke. Jadi sepertinya gosip-gosip wacana orkestrasi partai gendut apa ya, koalisi besar ini akan terjadi kalau misalnya itu dilakukan. Ya, suara bisa sampai 71%. Jangan terlalu gendut. Kalau gendut juga badan kita aja nggak sehat. 5 partai cukup lah. Ya, 5 partai cukup. 5 partai Pancasila cukup ya. lah. Kita tunggu ya nanti tanggal merah. Mas Hasto, makasih banyak. Silakan menikmati buburnya kembali. Tos dulu dong kita. Sehat-sehat Mas Hasto. Oke, kalau gitu saya Aziza Hanum di Point of View kali ini. Sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Bye-bye.